Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat jam segini Bapak Ibu sekalian, untuk dalam rangka pencalonan ketua sekolah. Saya kebetulan merupakan pertama, jadi kita mulai. Pertama, visi misi sebenarnya itu kan maksudnya tujuan akhir saya itu menuju sekolah yang mandiri dan berkarakter. Boleh mandiri, bebas. Boleh. Bebas. Duduk ya itu ya. Duduk. Kami dari Bali itu. Ya, Bapak nih berdiri dari sebelah mana aja? oh, ini Bebas. ya. Ya, Ini lah ya. Ya, Nah, lagi seperti kantor di sana deh, seperti kantor luar. Siap. Nama lengkap saya Muhammad Abdul Latif, gelarnya Alhamdulillah SPD. Saya tempat tanggal lahir di Subang, 23 Juli 95. Jadi sekarang usianya 29 tahun. Pendidikan terakhir saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UT, lulusan 2021. Terus pengalaman kerja terkait saya dari untuk kepemimpinan itu pernah jadi manajer cabang di Antar Cibiro. Itu dari 2014 sampai 2016 terakhir. Alasan berhentinya waktu itu qadarullah cabangnya dipindahkan ke Purwokerto. Posisi saya sedang kuliah, jadi nggak bisa ikut. Akhirnya ya sudah, pekerjaan saya di Enter selesai. Kemudian ini untuk diri saya pribadi, simpel aja. Visi misinya, visi saya terwujudnya lulusan yang berkarakter, religius, dan berkemampuan nasional. Untuk visinya, cara untuk mencapai visi ini itu, jadi kan visi itu ada bagian dua ya Pak, ada berkarakter religius sama kemampuan nasional. Caranya itu terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Kenapa dibeginikan? Kalau di dalam lingkungan sekolah saya pikir udah tidak perlu dipertanyakan, karena kita udah gandengannya sama pesantren sendiri, itu udah aman. Masalahnya adalah ketika selesai. Nah ini kasus yang sering saya temui, anak-anak yang kalau perempuan sudah luar biasa rapih gitu kan, luar biasa soleha, benar-benar menampilkan ciri seorang santriwati, tapi ketika keluar lepas cadarnya, udah seperti biasa, jadi itu ayat tapakna gitu kan. Ini yang sangat saya sayangkan, sayangkan kayak gitu. Jadi akhirnya di nomor 1 ini, setelah nanti anak-anak lulusan dari sini, gitu kan, setelah keluar akan ada yang namanya tuh ikatan alumni, Bapak Ibu, supaya kita bisa mantau ini pergerakan anak-anak di lingkungan sekolah itu seperti apa, di lingkungan rumah itu seperti apa setelah keluar dari sini. Apakah mereka masih membawa atau enggak? Kalau misalkan belum membawa ciri pesantrennya, ya kita bantu apa sih yang jadi masalahnya gitu. Jadi perhatian gitu maksudnya. Jadi jangan sampai anak-anak tuh bagusnya cuma di dalam aja, di luar rumah malah balik deh. Nah itu yang sangat disayangkan teh gitu. Dan kasus kayak seperti ini teh ada gitu, maksudnya nggak banyak, cuman ada. Dan ini yang harus atuh mana ya urut pesantren teh gitu. Saya teh pengen ayo atuh gitu, kan kamu teh santri gitu kan. Terus yang kedua, nah ini memastikan kualitas pengajaran secara berkala sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini terkait dengan teknis guru-guru nanti gitu. Saya pengen tuh ada yang namanya tuh workshop sama supervisi secara berkala. Jadi sebelum ada supervisi harus ada workshop dulu. Apa sih yang dinilai, harus seperti apa sih guru teh, metode ajarnya itu seperti apa sih. Terus sampai ke materi yang diajarkan, sampai ke administrasinya, kurikulumnya, sampai ke metode apa. Kalau di kurikulum Merdeka tuh modul ajarnya juga kita nilai gitu maksudnya. Cuman saya tuh nggak mau tiba-tiba supervisi gitu tanpa ada apa sih yang dinilai gitu. Biar guru juga tahu gitu kan, berarti supervisi itu memang bukan untuk menilai tapi untuk memperbaiki apa yang kurang. Kalau saya gitu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah ini fokus dan alur kerja saya nanti. Untuk fokus utamanya ada 2. Yang pertama memang menjadikan sekolah yang mandiri. Ini terkait dengan perizinan kita yang sedang berjalan, Bapak Ibu. Jadi kita teh baru sampai di tahap rekomendasi. Nah untuk kesananya tuh masih banyak PR banget nih, gitu kan. Dan harus selesai targetnya itu di tahun ajaran 2025-2026. Artinya tahun depan ini kita harus sudah selesai nih,
harus ada NPSN-nya udah sendiri, dapodiknya udah sendiri, segala macamnya harus udah sendiri. Dengan harapannya itu ijazahnya nanti anak-anak selesai itu udah pakai nama kita gitu, SMA Tahfidz Quran nama rumah, bukan sekolah induk lagi. Nah untuk yang ininya gitu kan memastikan kerjasama dengan sekolah induk Al-Ghifari sama Azakiyah agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Di Al-Ghifari itu kesepakatannya kita akan menginduk sampai NPSN selesai. Sementara di Azakiyah karena sekarang anak-anak udah kelas 12 kita harus memastikan ijazahnya diterima. Itu ujiannya juga kan di tahun depan di bulan 2 atau 3 kita harus ngurus ini. Itu jangan sampai mentang-mentang kitanya udah berubah nama jadi SMA yang MA malah disisihkan gitu, enggak gitu. Makanya dirangkul semuanya. Jadi ya wayahkan gitu. Terus yang keduanya memastikan kualitas pengajaran secara berkala nah menyusun melaksanakan kurikulum sesuai dengan pedoman kurikulum merdeka. Seperti yang saya bilang tadi akan ada workshop sama supervisi. Satu semester itu ternyata 2 kali harusnya. Nah gitu. Jadi semua guru akan kebagian. Jadi workshopnya 2 kali, supervisinya juga 2 kali. Buat pastiin kalau misalkan yang mereka ajar itu udah sesuai dengan pedomannya lah. Yang terakhir, nah ini program mungkin agak bedanya. Saya ada program berjangka, ada yang dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun, lebih dari 5 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan, udah jelas menjadikan sekolah yang mandiri dengan mendapatkan perizinan dan NPSN di tahun ajaran 2005-2006. Ini yang paling urgent menurut saya, Bapak Ibu. Jadi saya tuh kalau jadi ya udah fokusnya tuh di sini dulu buat 1 tahun nanti. Tapi setelah 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, nah segi finansial sama kurikulumnya, ya penggunaan dana bosnya nanti harus seperti apa, saya kurang tahu juga sebenarnya. Bakal lebih ini lagi. Sistem kurikulumnya, nah saya tuh pengen ketika mungkin saya sudah tidak lagi menjabat nantinya gitu kan, yang berjalan tuh bukan lagi tentang orang, tapi sistemnya aja udah. Jadi orang yang mau diganti sama siapapun, selama sistemnya seperti itu, selama sistemnya baik, akan baik-baik aja gitu. Nah saya tuh melihatnya itu ke depan. Nah yang 3 tahun ke depan ini kan terkait dengan satu angkatan ya Bapak Ibu. Jadi menciptakan dan menerapkan sistem manajemen bersekolah yang mudah diakses dan berkualitas. Kenapa saya tulis mudah diakses? Saya pengen pihak yayasan, pihak perpustakaan itu ikut andil, liatin, mengawasi. Ini loh pembelajaran seperti ini. Gitu. Jadi bakal kita akses nanti ke Google Drive, yang mana Bapak Ibu nanti Bapak Ibu guru ya harus ngupload kegiatan pembelajarannya di sana, laporan pembelajarannya di sana, modulnya di sana. Jadi kalau misalkan bahkan jadwal apa segala macam di sana. Jadi bukan hanya kepala sekolah aja, bukan hanya mungkin bagian-bagian atasnya, tapi bagian pesantren, bagian yayasan itu sama-sama bisa mengawasi secara bersama. Ini guru ini kenapa sih begini? Pas dicek, wah absennya kurang bagus gitu kan. Terus mungkin administrasinya kok nggak lengkap. Ini jadi sama-sama bisa menilai akhirnya. Terus mengantar lulusan untuk pendidikan lebih tinggi. Ini saya pengennya anak-anak tuh kuliah. Meskipun nanti di sini kan ada pengabdian ya 1 tahun gitu kan, ya nggak apa-apa, selesaikan dulu di sini, baru kita urusin beasiswanya kayak gimana. Kita tuh pengen kalau saya berkaca di sekolah lain tuh setelah lulus tuh nggak dilepas gitu aja gitu. Mereka tuh bener-bener dibantu buat dapat beasiswa, mungkin KIP-nya, mungkin apanya gitu kan, sampai bisa kuliah. Saya pengen ada lah gitu lulusan SMA sini tuh yang kuliah juga, syukur-syukur bisa masuk negeri gitu aja. Nah untuk jangka panjangnya itu untuk 2 angkatan 5 tahun ke depan itu menjalankan sistem manajemen sekolah berbasis kurikulum yang stabil. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya pengen ketika saya sudah tidak lagi menjabat, saya ada warisan sistem. Jadi siapapun yang jadi kepala sekolah nanti pengganti saya setelahnya itu tuh sistemnya yang jalan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lah gitu. Tinggal ikutin aja sistemnya seperti apa yang saya pengen kayak gitu. Itu aja. Itu dengan terima kasih. Terima deh. Luar biasa. Gitu. Enggak ada pertanyaan. Salam. Tadi tuh yang kalau saya melihat CV-nya ya, Ya. pekerjaannya sekarang kan tidak di satu tempat ini ya. Iya Bu. Yang pertama aja ya, saya ingin tahu. Tadi kan visinya udah jelas ya, visinya bla 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 ya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya ingin apa? Saya mencalon kalau ikut begini ya, saya ikut presentasi ini tujuannya ini mau apa? Pertama, saya pengen mastiin anak-anak itu memang haknya tuh terpenuhi semua, khususnya di sekolah.
pesantren saya percayalah gitu. Cuman hak di sekolah ini harus diperhatiin Bu, gitu kan. Dari mulai pelajarannya kayak gimana, bahkan setelah lulus pun kita tuh nggak boleh lepas gitu. Kan nggak ada istilah mantan murid mantan guru. Kalau udah sekali diajarin sama kita, dia udah jadi murid kita selamanya. Nah saya tuh pengen mastiin tuh itu, niat saya tuh pengen mastiin hak mereka tuh sudah terpenuhi semua dari mulai internal dan eksternalnya. Gitu. Saya orangnya emang teknis desain sih. Kalau melihat dari visi, ya, visinya itu terwujudnya lulusan yang berkarakter, religius dan berkemampuan nasional. Saya yang garis bawahi dulu yang berkarakternya dulu ya. Kalau dihubungkan dengan kompetensi kepala sekolah, ada berapa coba kira-kira kompetensi kepala sekolah itu? 8 atau 12 gitu. Ada kompetensi kepala sekolah yang sangat dominan dengan ada kompetensi kepala sekolah yang sangat dominan dengan yang tercantum dalam visi ini tadi, berkarakter, religius dan berkemampuan nasional. Nah, saya garis bawahnya adalah yang religius aja, ada pasti yang nasional pasti kan. Coba kira-kira kompetensi apa dari kepala sekolah itu yang sangat relevan sekali, yang sangat urgent, bisa nuturkan saya bisa membina anak karakter itu, saya itu harus seperti apa dulu. Nah itu ada kompetensi yang dipunyai oleh kepala sekolah. Kuno kumaha heula kepala sekolah nanti ulah kieu ari harus sanes mah anak harus berkarakter, harus religius, harus baik sementara karakter. Nah di dalam kompetensi kepala sekolah itu ada salah satu kompetensi yang itu memang mutlak sangat berhubungan sekali dengan yang diinginkan tersebut. Kira-kira apa? Jiwa eta, mau saya atas hiji eta ngajawab, kita abdi ngaji pertanyaan saja nanti. Oh, apa Bu? Berketuhanan? Nah, nggak apa-apa. Semua bener, saya kurang tahu kalau soal itu. Ya udah, tanya naon. Yang cepat ya, tanya naon. Jujur aja. Ya. Nah sekarang saya studi kasus saja ya. Kalau Bapak terpilih atau terangkat jadi kepala sekolah, Ya. apa sih yang mau dilakukan oleh Bapak? Manakala dalam satu etos kerja itu terjadi gap, apa yang pertama mau dilakukan? Itu tadi nyambung dengan kompetensi yang kepala sekolah. Apa yang saya harus lakukan dulu agar sekolah ini nyaman, agar sekolah ini baik? Gapnya dari segi apa Bu? Hubungan? Guru dulu. Oh guru dulu. Karena pada dasarnya dalam satu ekosistem, dalam satu perkumpulan pasti akan ada terjadi sok ayat-ayat, walaupun memang tidak semuanya, tapi sok ayat. Apa sih yang mau Bapak lakukan apabila di dalam anak buah Bapak itu nantinya ada gap-gapan, grup-grupan? Apa sih yang mau ini relevan sekali dengan kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Kira-kira apa? Pertama, saya itu tidak pernah melihat yang lain, maksudnya yang di bawah saya itu sebagai bawahan saya Bu. Saya tuh lihatnya sebagai partner kerja. Iya. Jadi kita memang punya tanggung jawab masing-masing, gitu kan? Ya udah gitu maksudnya. Terus kalau ada gap kayak gitu, ya nah yang namanya kepala sekolah mah harus bisa jadi jembatan buat semuanya. Jadi adil gitu. Jangan sampai karena yang ini mah meureun teman dekat saya atau yang ini mah meureun teman deketin saya. Jadi dibedakan, nggak boleh gitu Bu gitu. Maksudnya kalau saya mah mungkin orang profesional gitunya, kalau di dalam ya udah, jadi nggak pernah melihat ini mah kamu kan guru gitu kan bawahan saya, enggak. Saya mau lihat memang semuanya pada kerja, semuanya itu memang punya tugas masing-masing gitu loh. Dan saya pun nggak pernah melihat saya bisa jalan sendiri, enggak gitu. Jadi saya kan masih butuh bantuan ini teman-teman guru yang lain gitu. Jadi kalau ada gap kayak gitu akan pasti ngaruh banget, dan sayanya sebagai mungkin jadi kepala sekolah nanti gitu kan harus bisa jembatan, nggak boleh enggak. Kalau saya mah pendekatan ke gurunya pertama memang tidak melihat guru sebagai bawahan, yang kedua secara personal benar-benar mengenal mereka secara pribadi semuanya. Bapak Ibu tahu karakternya kayak gimana, terus struggle-nya kayak gimana gitu kan. Terus jadi ya tinggal sayanya kalau misalkan mau ngasih tugas ke mereka yang melihat dari background mereka gitu. Jadi nggak sembarangan gitu, biar sama-sama gitu. Baik. Berkeadilan ya. Ya, berkeadilan. Satu lagi. Boleh. Masih tadi kita ngambil sekarang ini yang lingkungan kita. Tadi kan ini sekolah yang mandiri.
di sini tuh kita kan mesti menginduk ibu. Nah itu aja sih maksud saya teh. Saya karena jadi nah, mandiri di sini itu kita udah lepas dari ibu. Kita nanti kalau sudah punya izin operasional mah bakal mandiri gitu. Iya, Hanya itu mandiri. saja. Iya itu Tidak aja. yang lain-lainnya. Enggak, saya yang sederhana aja dulu. Karena begini, justru ini yang harus disikapi. Di kita itu sekarang itu satu atap. Iya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada pesantren. Apa yang mau dilakukan agar sekolah ini kondusif? Nah, saya melihat gini, ini sekolah, ini pesantren. Jadi sekolah itu bukan di luar pesantren, tapi di dalam pesantren, di dalam yayasan modern. Jadi yayasan tuh isinya kan ada pesantren, ada sekolah. Jadi ini sekolah, di dalamnya tuh yayasan, gitu kan. Di dalam yayasan ini ada tubuh-tubuh lain, ada SD, ada SMP juga, ada pesantren juga. Jadi kita memang nggak bisa lepas. Jadi memang kayak dari awal saya pernah bilang ke pas pertemuan wali santri, saya bilang kami SMA ini fungsinya sebagai support, sebagai pendukung dari kekurangan pesantren. Pesantren fokusnya di agama gitu kan, bukan di pengetahuan umum. Nah, kita masuk di situ, gitu ibu. Jadi bukan mandiri dalam arti saya pengen jalan sendiri udah, semua kumaha saya nggak bisa. Justru kita hadir itu dari awal ada SMA itu kan karena memang butuh gitu, maksudnya memang buat support pesantren, support yayasan. Saya paham itu ya, paham tadi yang mandiri itu artinya ya, yang kita mandirinya ya itu gitu maksudnya. Boleh. Yang saya tanyakan di sini, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Karena di sini itu terdiri daripada beberapa jenjang, beberapa satuan pendidikan, ada 4 ya. Agar sinergi, agar keadaan di lingkungan kita itu nyaman, sinergi, tenang, adem, apa yang mau dilakukan? Karena jujur ya, sekarang itu masih ada sedikit gap-gapan sedikit. SMP jalan begini, walaupun memang hidupnya yayasan betul. Ya. Jujur, antara ustadz dengan guru misalkan masih ada kesalahan, masih ada berseberangan pendapat. Nah, coba apa yang mau dilakukan? Kalau ada acara, kalau ada acara dilibatin semua, Bu. Itu pertama, terus kedua dari segi komunikasinya juga harus saling membantu lah gitu. Kita udah ngelakuin itu di forum, semua guru sama asatid ada gitu. Kalau ada masalah apa tuh langsung di up. Itu tuh kan salah satu cara supaya nggak ada gap gitu maksudnya. Itu kalau misalkan antara sekolah sama sama pesantren. Tapi kalau sama SD, SMP mah buat saya ya di SMA tuh bahkan lebih mudah lagi buat berbaurnya gitu. Karena banyak banget acara-acara yang kita tuh turun semua, SD-nya turun, SMP-nya turun, SMA-nya turun. Jadi enak gitu, Bu. Begitupun kalau misalkan nanti sama pesantren akan ada acara juga yang semuanya tuh harus turun ikut ambil gitu, nggak bisa pisah-pisah tuh nggak bisa gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul. Waktunya sudah lebih ya. Karena kita harusnya mah tadi 20 ya. Iya. Enggak benar 28. ya. 8, 12 ya betul pas. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan harapannya ya harapannya sesuai dengan harapan ya. Harapan sesuai dengan visi misi. Jujur, apapun yang terjadi takdir Allah yang menentukan. Siap. Sekecil apapun kegiatan, sekecil apapun gitu mah dengan ada takdir Allah bohong. Betul. Semuanya adalah takdir Allah. Kalau Allah sudah menghendaki apapun akan terjadi. Mudah-mudahan ke depannya, dan kalau tidak jadi, misalkan tadi kita soal pacaran tidak ada gantar kakaitan. Terang gantar kakaitan. Tidak ada saling bersudon. Lempang tos obat udah dia takdirnya harus jadi. Terima kasih, mangga. Mudah-mudahan ilmunya bisa lebih bermanfaat lagi. Kemudian harapannya bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita semuanya. Terakhir mungkin untuk teman-teman saya yang sama-sama berjuang gitu kan, karena posisi sekarang saya jadi kurikulum SMA gitu kan, entah siapa yang jadi, entah saya atau diantara teman-teman semua gitu kan, mohon bantuannya nanti. Kita bakalan kerjasama bareng, pasti banyak PR gitu kan, dan nggak mungkin saya sebagai kurikulum gitu kan atau bapak-bapak nih nanti yang jadi kepala sekolah itu gerak sendiri. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depannya dengan lancar. Amin. Untuk presentasi ini dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung nomor 2 saja. Kalau Mas biar Adin, mana filenya Mas Adin? Udah dikirim belum? Udah. Ke yang saya? Udah. Pas sama menuju MO juga lah. Pas lagi Ustaz. Ya, Pak Usul.